Mohon maaf macetnya jalan, tetapi kan terlambat lebih baik daripada nggak datang sama sekali. Itu dalilnya orang yang terlambat. Terima kasih Ustadz kita tadi yang sudah mengisi waktu dan memberikan arahan yang sangat baik buat kita semua dalam pembicaraan mengenai puasa dan membangun gaya hidup. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Sehingga ibadah itu ada asarnya, ada pengaruhnya. Tidak hanya hal bersifat temporer, tapi membangun kepribadian. Kalau Ramadan pakai jilbab, selesai Ramadan selesai jilbabnya, itu musiman. Itu belum membentuk kepribadian. Yang dimaksud membentuk kepribadian itu melekat dalam dirinya apa yang dilaksanakan sebagai hasil dari pelaksanaan ibadah puasa. Kalau sekedar trendy-trendian, sekedar musim-musiman, itu belum merupakan kepribadian. Gaya hidup bagaimana yang dibentuk oleh ibadah puasa? Pertama, gaya hidup sederhana. Ya Bu? Apa? Gaya hidup sederhana. Coba, ini kalau sudah mau maghrib ini, 5:30, kayaknya semua saja kepengen kita makan. Kayaknya kalau boleh orang lain jangan kebagian. Padahal nanti kena seteguk air, sepotong roti, sebutir kurma, sudah kenyang rasanya itu. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Allah disebut maha kaya karena Allah nggak perlu apa-apa. Kita sering miskin karena keperluan kita terlalu banyak. Puasa menjadi rem ke arah itu. Dengan sifat yang disebut qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaya hidup sederhana ini sangat diperlukan di tengah kita sebagai bangsa sedang mengejar segala ketinggalan-ketinggalan kita, melakukan kerja keras membangun hari esok yang lebih baik. Di tengah-tengah kita berada pada suatu krisis yang diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Karena itu sikap hidup sederhana sesungguhnya sebuah langkah untuk memperaih kebahagiaan. Yang kedua, puasa ini membangun gaya hidup yang wara, terpelihara. Jangankan dari yang haram, bahkan dari yang syubhat sekalipun. Karena yang kita makan, yang kita minum sesungguhnya akan melahirkan energi yang menggerakkan sel-sel pembuluh saraf kita. Orang yang melulu memakan makanan haram biasanya akan cenderung berpikir kepada yang haram juga. Dengan gaya Ramadan mah, rezeki itu yang penting halal. Ya Bu ya, biar banyak, kalau halal enak. Yang halal itu yang membawa berkah, dan berkah itu penting dalam hidup ini. Sebab betapapun juga kekuatan materi tanpa yang namanya berkah sulit mencapai kebahagiaan. Hadirin Bapak Ibu dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Kita kembali bicara soal puasa membentuk gaya hidup. Sederhana, wara. Dan yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Tempo hari saya bilang penyakit bangsa kita yang agak kronis sekarang ini kan tiga. Kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya satu, kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi,
Kutil kurang teliti. Sumber penyakitnya kuman, kurang iman. Ini enggak ada rujukannya, ini namanya ilmu utak-atik, Pak. Ayo kita dekati. Penyakit pertama kudis. Kita ini bangsa yang rendah disiplinnya di semua bidang, di semua bidang. Di bidang ekonomi kita ini sudah jatuh jadi bangsa yang konsumtif. Iklan cuma mendidik kita, belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Enggak ada seruan bikinlah, tanamlah, bikinlah. Yang ada belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Puasa baru 3 hari sudah iklan lebaran, itu gimana otak kita? Puasa baru 3 hari sudah beli segala macam buat kebutuhan lebaran. Mau dididik apa rakyat kita ini? Padahal sebagai bangsa kita raih kemerdekaan dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Mestinya kita bangsa yang produktif. Tapi kita sekarang konsumtif dan instan. Gaya hidup kita konsumtif dan instan. Tahu instan? Ogah keringetan. Segalanya mau cepat, mau cepat, mau cepat. Mau sukses tapi nggak mau proses. Kudis. Itu tol tadi macet bukan hanya karena kendaraan terlalu banyak, tapi kadang faktor seenaknya di jalan itu loh. Udah mobil tua, yang nyopir tua di kanan terus. Capek yang belakang itu.